Shalom. Bagaimana kabar saudara semuanya? Saya harap kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan luar biasa. Saudaraku, bila ada suatu pertanyaan yang terlontar kepada saudara, benarkah bahwa perjuangan hidup orang beriman tidak selalu aman? Bagaimanakah jawaban saudara? Apakah saudara mengaminkan pernyataan ini atau bahkan menolak pernyataan ini? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan orang beriman bukankah selalu aman? Karena ia senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan menjalankan kebenaran yang diketahui berdasarkan kehendak Tuhan, yakni sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Kita perlu mengetahui bahwa perjuangan yang dihadapi dalam kehidupan kita sebagai orang beriman ini merupakan suatu keistimewaan sendiri. Dan keistimewaan tersebut terkandung di dalam setiap perjuangan atau pergumulan kita yang dialami oleh orang beriman. Dan ini menjadi indikator yang menunjukkan keteguhan iman di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, perjuangan hidup orang beriman tidak selalu aman. Kalau saudara melihat Yeskiel 14 ayat 12-23 menyebutkan bahwa ringkasan kesaksiannya bahwa tokoh Alkitab yakni Nuh. Saudara mungkin semua sudah tahu dan kenal siapa Nuh, siapa Daniel, siapa Ayub, yang selalu sebagai salah satu ukuran yang disebutkan menjadi contoh orang yang beriman, berjuang dalam imannya kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka, saudara-saudara, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, sangat jelas kita dapat baca pada bagian masing-masing bagaimana kesaksian hidup mereka, kesaksian hidup Nuh. Nuh dalam kitab Kejadian, Daniel dalam kitab Daniel, Ayub dalam kitab Ayub, yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara, jika Nuh, jika Daniel, dan jika Ayub, kita lihat mereka dapat bertahan dalam konteks pergumulan masing-masing, dengan tetap bertahan dalam keyakinan hidup beriman, untuk menjunjung tinggi nilai kebenaran selaku orang yang beriman, yakni mereka mengikuti kata Tuhan, bukan mengikuti kata dunia yang sifatnya dunia. Mengapa orang lain yang mengungkapkan ia beriman tidak dapat berjuang dalam iman, mempertahankan iman walau ada badai yang menghadang? Ketika di hadapannya ada godaan ataupun tantangan hidup yang menyesakkan, saudaraku, satu tanggung jawab orang beriman adalah menjunjung tinggi kesetiaan dan kebenaran. Come on. Tanggung jawab kita orang yang beriman adalah menjunjung tinggi kesetiaan dan kebenaran. Walaupun dalam kehidupan kita pada saat ini mungkin sedang dalam pergumulan yang berat, masalah yang rumit, tetapi satu hal yang harus kita pertahankan, kita harus menjunjung tinggi kesetiaan kita kepada Tuhan dan kebenaran di dalam Tuhan. Saudaraku, hilangnya kesetiaan yang bergandengan tangan dengan kebenaran ini akan berujung pada keberdosaan di hadapan Tuhan. Keberdosaan di hadapan Tuhan tentu berujung pada punishment, penghukuman. Sebagaimana yang disaksikan dalam bagian bacaan kita, yaitu terdapat ungkapan bahwa bangsa yang berobah setia, saya ulangi, bangsa yang berobah setia, ya, negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia,
Saudara, hal ini mencerminkan bahwa umat tidak lagi menjalankan kebenaran Tuhan, melainkan menjalankan kehendak dunia ini. Dan kondisi tersebut pada akhirnya, saudaraku, akan mendapatkan hukuman yang berat dan berujung pada kematian. Yakni melalui adanya dalam kehidupan orang Israel, kita tahu mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami serangan binatang yang buas, mereka kena pedang terkait dengan peperangan, dan juga penyakit sampar, saudara. Dan mungkin banyak lagi akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, manusia yang mengalami atau manusia yang mendapat anugerah dari Tuhan melalui keselamatan pribadi Yesus Kristus, mestilah secara berkelanjutan harus merespon kasih Tuhan dengan menjadi manusia yang mengimani dan beriman kepada setiap karya Tuhan, dan seharusnya tetap bertahan dalam keimanannya walaupun sekalipun di sekitar kita mengalami dekadensi. Dekadensi artinya kemerosotan iman yang berimbas ke dalam kehidupan moral. Dan hal tersebut terkait erat dengan tanggung jawab iman orang yang percaya. Sehingga dalam rangkaian kesaksian Yehezkiel 14 ayat 12 sampai 23, di satu sisi menyebabkan bahwa ada yang mendapat penghukuman, yakni kemusnahan diri melalui kematian, dan di sisi lain yakni keselamatan dalam wujud kehidupan sebagai orang-orang yang terluput dari malapetaka. Namun saudaraku, diberikan tanggung jawab, yakni selaku orang yang bertahan dalam perjuangan iman, oleh karena tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Saudaraku, tanggung jawab yang diemban oleh pejuang-pejuang iman yang mampu bertahan adalah dengan menjadi pelipur lara, sumber sukacita bagi mereka yang merasakan dampak malapetaka yang dialami sebagai wujud pernyataan kuasa Tuhan, di mana Tuhan Allah senantiasa mengerjakan segala sesuatu dengan memiliki alasan. Dan saudaraku, suatu kebanggaan bagi kita orang beriman adalah bertahan dalam keberimanan kita, dan kita dapat menjadi perpanjangan tangan atau kita dapat menjadi alat kasih Tuhan bagi orang lain yang mengalami ketertekanan dalam proses perjuangan imannya. Sebab orang beriman hadir untuk memberikan topangan, memberikan pertolongan, memberikan dukungan dalam bentuk motivasi dan penguatan iman bagi mereka yang tertekan dan berbeban berat, saudaraku, secara fisik maupun psikis. Agar apa? Agar kita dapat menjadi belajar dari hidup dalam perjuangan, mengaplikasikan iman kita kepada orang lain. Ini yang harus kita lakukan. Marilah, when we are talking about theology, we are not only describe of theology, but we must doing teologi. Kita harus melakukan teologi itu, melakukan isi firman Tuhan itu. Dan ini yang harus kita lakukan. Setiap orang yang melakukan firman Tuhan akan memperoleh sukacita di dalam kehidupannya. Selamat siang, shalom buat kita semuanya. Haleluya. Amin.